prasupervisi. Selamat sore Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Oh iya Pak Edi, hari ini ada jadwal coaching ya? Kebetulan, ya Pak. Bagaimana, sudah siap? Ya, tadi ada rekan yang ingin berbincang, katanya ya saya akan melakukan coaching. Ya saya siap tidak siap, saya harus siap Pak. Saya siap, harus siap jadi coach. Iya, bagus Pak. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nih kepada Pak Edi. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang kemarin nih Pak, yang sudah kita laksanakan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching kemarin? Kalau kemarin, karena yang pertama kan secara kompetensi saya baru belajar Pak. Iya. Coaching. Kalau mau ngobrol itu kan dengan rekan sering, tapi kalau secara teori kompetensi coaching itu seperti ini baru tahu kemarin gitu. Iya. Termasuk alur tirta gitu. Nah, jadi kalau kemarin yang saya justru sangat merasa belum bisa gitu kan, cukup kesulitan, apalagi kalau harus mengalir seperti alur tirta ini, seperti air gitu kan katanya, seperti alur tirta, pertanyaan harus kesini dulu. Nah itu Pak yang saya cukup sulit gitu Pak. Iya, mungkin karena belum terbiasa ya. Belum terbiasa Pak, dan secara teori kan, kalau teori ini coaching baru sekarang gitu Pak saya pelajari gitu. Baru sekarang saya pelajari, dan semoga saya bisa gitu terus melakukan coaching seperti yang akan saya lakukan hari ini gitu. Iya, berdasarkan pengalaman kemarin Pak ya, jadi belajar. Alhamdulillah sudah ada sedikit kemarin itu pengalaman praktik, walaupun ya masih banyak yang kurang. Iya, semangat terus Pak ya. Nah, baik Pak, untuk selanjutnya nih dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, dari yang 3 kompetensi ini yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak tingkatkan itu yang mana Pak? Kalau dari kompetensi coaching yang tadi disebutkan dari 3 itu ya Pak, sebetulnya dari ketiganya juga saya masih belajar dan cukup sulit. Misalnya gitu dalam present ya. Kalau saya misalnya ada pikiran sedikit aja agak memikirkan sesuatu di luar percakapan dunia coaching, sudah buyar gitu Pak, misalnya itu. Betul. Ditambah lagi setelah itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi mungkin kalau kesulitan saya di antara ketiga itu, dari 2 itu yang 2 itu saya masih kesulitan gitu kan. Tapi kalau yang mendengarkan dengan aktif, kalau mendengarkan dengan aktif, insya Allah kalau coach dari pengalaman praktek kemarin, kalau coach sedang berbicara, saya mendengarkan gitu kan, bisa mendengarkan dengan aktif kan, memberikan respon gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba saya teringat dengan masalah yang lain, artinya saya kehadiran saya tidak bisa kan, konsentrasi tidak ke sana gitu, jadi membuyarkan percakapan itu dan bisa mengganggu proses coaching gitu Pak. Kalau gitu, jadi tentu merangkai pertanyaan berbobot juga sulit, tapi kalau saya bisa sepenuhnya menghadirkan diri saya dalam coaching itu, pertanyaan itu kan akan terus mengalir aja gitu kan, seperti, dan saya ketika saya sudah menguasai alur tirta, pasti pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa hadir, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali masalah dan solusi dari coaching. Betul. Jadi dari ketiga kompetisi ini yang paling ingin Bapak tingkatkan itu berarti dari kehadiran, dari kompetensi bagaimana saya bisa menghadirkan diri saya secara penuh dalam kegiatan coaching itu. Iya, baik Pak. Semoga apa yang ingin Bapak tingkatkan dapat meningkat di coaching yang sekarang nih Pak ya. Kemudian juga yang terakhir nih Pak ya,
yang ingin Bapak harapkan atau inginkan dari coaching kali ini, Pak? Ya, jelas banyak sekali Pak tujuan dari saya. Yang pertama, saya ingin membantu rekan saya kan sebagai coach. Semoga dengan perbincangan nanti saya dengan rekan saya dengan dalam proses coaching ini dapat membantu dia gitu dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua Pak, dalam coaching nanti semoga menambah pengetahuan saya, menambah keahlian saya dalam kompetensi coaching, menambah gitu bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang terus lebih baik lagi gitu kan, agar bisa membantu siapa saja gitu Pak, membantu siapa saja yang memerlukan gitu kan, dan jadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Gitu aja mungkin Pak, tidak banyak yang saya inginkan gitu. Bagus sekali Pak ya. Semoga coaching kali ini berjalan Amin. lancar ya. Nanti juga saya akan ikut mengobservasi gitu ya, ikut mengamati. Ingin minta doanya Pak, semoga proses coaching yang kedua ya kali ini gitu lebih baik dari kemarin. Amin. The best ya Pak ya. Ya, siap. Tadi fokusnya kita ke present yang ingin ditingkatkan, tapi insya Allah kalau present sudah ada, nanti juga yang keterampilan yang membuat keterampilan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan itu akan tergali juga ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Selamat menjalankan coaching ya. Semangat. Minta doanya ya Pak. Ya. Semoga proses coaching ini berjalan dengan baik. Amin. Semangat. Ya. Pelaksanaan supervisi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Eri, alhamdulillah. Tapi katanya dari dapat surat dari kan ada yang ingin dibicarakan ya Ibu dengan saya. Iya, sebetulnya Pak ada yang ingin dibicarain sama Pak Eri. Barangkali Pak Eri sekarang waktunya sedang waktu luang? Insya Allah kebetulan sekarang sedang tidak ada mengajar di Indonesia. Tapi kalau dilihat-lihat sepertinya ada sesuatu gitu. Apakah ada perasaan gak enak atau ada yang mengganjal di hati Ibu gitu? Gimana ini Bu, ada apa, coba ceritakan. Jadi gini Pak, apa ya? Sekarang kan akhir semester nih. Saya diberikan tugas oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan P5 mengenai kewirausahaan yang kebetulan temanya itu ada di bulan Desember ini. Itu Pak. P5 itu apa Bu? Maksudnya P5? Penguatan profil yang Pancasila. Itu yang proyek itu ya? Ya, yang berbasis proyeknya itu. Jadi Ibu Kepala Sekolah saya itu menginginkan supaya sekolah kami itu melaksanakan kegiatannya itu yang berkesan terhadap murid, kemudian juga dapat memberikan effort lebih lah Pak terhadap sekolah. Karena dengan melaksanakannya P5 ini ingin Bu Kepala Sekolah itu ingin P5 ini terselenggara secara meriah gitu Pak. Tadi P5 dalam bidang kewirausahaan. Kemudian yang jadi permasalahan yang mengganjal di hati Ibu apa? Apakah ada tuntutan atau gimana? Iya, mungkin salah satunya itu tuntutannya. Jadi saya masih berpikir bagaimana untuk melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kemudian kegiatannya akan seperti apa saja, kemudian juga modalnya nanti didapat dari mana gitu. Kalau keuntungan kan otomatis nanti untuk siswa gitu ya. Saya masih berpikir apakah modalnya itu dari uang kas siswa atau dari orang tua atau seperti apa gitu Pak. Saya masih memikirkan bagaimana dan masih mencari solusi bagaimana cara untuk melaksanakan P5 ini sesuai dengan harapan Ibu Kepala Sekolah itu. Jadi yang jadi permasalahannya itu bagaimana nanti Ibu melaksanakannya. Terus ada lagi gak coba yang lain yang menjadi kesulitan Ibu, bagaimana Ibu nanti melaksanakannya itu, misalnya dalam bidang apanya yang
yang ibu rasakan sulit? Yang saya rasakan sulit yang terutama ya sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana. Iya, karena kan yang namanya di sekolah untuk melakukan wirausaha itu kan jika ingin yang betul-betul idealis wirausaha itu kan tidak tersedia gitu ya Pak ya, sarana-sarananya belum tersedia dengan baik. Oke, jadi sudah saya dapatkan ya ini permasalahan. Jadi yang ibu merasa sulit itu di sarana prasarana ya, untuk melaksanakan kegiatan itu. Ada lagi nggak selain sarana dan prasarana Bu yang? Tidak sih Pak, hanya itu saja. Oh, itu saja yang sulit ya. Nah, atau setelah ini yang ibu rasakan ya, tentang sarana prasarana mungkin yang bisa ibu lakukan ini yang menurut ibu ya, yang permasalahan itu yang bisa ibu lakukan yang paling mudah dilakukan, apakah mau meminta bantuan atau apa itu yang paling mudah dilakukan dan paling mungkin mempermudah kegiatan itu apa? Coba ada gak? Mungkin yang akan saya lakukan pertama, saya ingin memanggil atau melakukan rapat dengan orang tua siswa dulu mungkin ya Pak ya. Iya. Saya akan membuat undangan dulu untuk pada orang tua siswa, kemudian sudah itu kami akan memusyawarahkan tentang sarana dan prasarana. Kemudian kalau misalnya siswanya ini kan saya tanya nih rata-rata semua ingin berjualannya makanan ya Pak ya. Makanan kan otomatis harus diolah. Anak-anak SD kan belum ada yang bisa sebagai chef profesional gitu ya, yang bisa mengolah dari bahan baku menjadi bahan jadi dan makanan yang layak untuk dipakai gitu. Makanya mungkin dengan berkomunikasi dengan orang tua mereka bisa ikut berkontribusi gitu Pak dalam kegiatan P5 ini, karena memang harus ada kerjasama dari seluruh seluruh komponen di sekolah gitu ya Pak ya. Mungkin untuk sarana dan prasarana seperti alat-alat memasak sepertinya akan bekerja sama dengan orang tua, dan mungkin makanan-makanan juga yang akan disajikan nanti adalah makanan yang sudah siap makan yang tidak perlu untuk proses penggoreng atau mengukus di tempat itu mungkin Pak. Kemudian untuk modalnya juga saya akan mengajukan 2 opsi gitu ya kepada anak kepada orang tua. Apakah itu dari uang kas yang tersedia, kemudian kelompok kerjanya juga akan saya sesuaikan dengan tempat tinggal ya Pak ya, biar gampang gitu kan si anak ketika mau proses belanjanya, kemudian proses mengemas makanannya, memasaknya, saling gotong royongnya itu biar gampang juga gitu. Jadi saya akan berkomunikasinya itu dari mulai sarana yang dibutuhkan apa saja, biaya yang dibutuhkannya berapa, kemudian juga bentuk makanannya kan nanti nggak boleh sama, misalkan semua jualan cimol semua kan artinya nggak laku dong ya Pak ya. Jadi mungkin nanti ada kesepakatan menu yang akan diperjualbelikan di kegiatan P5 di kewirausahaannya ini. Itu mungkin Pak. Iya, tadi kan ya prasarana tadi Ibu udah ada solusinya sama prasarana. Itu kan tadi kalau saya simak tadi akan meminta bantuan dari orang tua juga ya. Kalau dari sekolah ada atau ada lagi misalnya dari yang lain? Ya. Yang lain ada. Kalau dari sekolah mungkin dengan bisa berkontribusinya dengan membuat banner mungkin, kemudian juga saya ingin di grand openingnya itu menampilkan ekskul siswa gitu ya. Iya, dan juga jadi kan ekskul siswa salah satu yang ada di sekolah saya itu kan marching band ya Pak ya. Jadi saya ingin sebelum anak-anak bisa jajan nih, anak-anak yang berprestasi dari kelas lain, jadi tidak hanya terfokus kelas 6 saja gitu ya, untuk grand openingnya itu bisa
dari marching bandnya. Kemudian kebetulan juga ada siswa yang berprestasi, dia juara Bildacil, bisa ditampilkan juga. Kemudian juga tarian-tarian siswa yang sebelumnya saya eksekusi di semester sekarang ini, ada beberapa kelompok yang menjadi yang terbaik ya Pak ya, mungkin itu juga akan saya tampilkan juga. Luar biasa, luar biasa. Nah, alhamdulillah tadi kan Ibu sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalah tadi. Terus tadi Ibu akan ke orang tua ya, di sekolah juga ada solusinya tadi. Nah, rencananya Ibu dari kegiatan-kegiatan tadi yang akan Ibu lakukan kapan nih yang Ibu mau laksanakan? Ya, rencananya kan kalau di minggu-minggu sekarang itu kan dari tanggal 4 dari hari Senin sampai Jumat kan pelaksanaan PSAS ya Pak ya. Kemudian undangan untuk orang tua dilaksanakannya insya Allah di hari Sabtu. Kemudian untuk pelaksanaan P5-nya itu mungkin saya sudah mungkin memang sesuai kesepakatan, tapi saya sudah memiliki tanggal, saya ingin melaksanakannya di hari Sabtu berikutnya. Jadi ada persiapan setelah komunikasi dengan orang tua itu ada persiapan jeda 1 minggu gitu. Itu mungkin. Nah, nanti setelah Ibu melakukan itu mungkin kita bisa ngobrol lagi, karena saya kan juga ingin tahu bagaimana kelanjutannya Ibu. Iya siap Bapak, insya Allah nanti saya berkabar lagi tentang bagaimana ya pelaksanaan P5 itu, apakah sesuai dengan ekspektasi atau biasa-biasa saja. Saya juga ini sangat tertarik itu dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan itu. Jadi saya sangat menunggu kabar dari Ibu, mungkin kita bisa ngobrol lagi gimana nanti kelanjutannya. Iya siap Bapak, insya Allah. Iya, seperti itu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan Sama-sama, waktunya. terima kasih juga sudah berbagi dengan saya. Semoga dari solusi ini kegiatannya bisa terlaksana dengan baik gitu, dan saya juga mendapat ilmu dari Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mangga. Pasca supervisi. Aduh, Pak Adi gimana? Coachingnya selesai? Alhamdulillah, selesai dengan tapi ya seperti itulah Pak, dapat diselesaikan tapi sangat menguras sekali. Iya, tadi juga Bapak amati gitu ya. Alhamdulillah untuk kegiatan coaching kali ini Bapak sudah bisa melakukannya dengan baik. Alhamdulillah. Dari segi alur ceritanya sudah tampak, ada tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dari solusi ya, dan juga tanggung jawabnya sudah nampak. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan khususnya kepada Ibu Tita tadi ya, menurut Bapak apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Kalau secara ini ya Pak, tadi kalau kegiatan coaching tadi bisa, kalau menurut saya bisa dianggap berhasil. Kalau dilihat dari indikatornya, walaupun tadi kan proses coaching tadi kalau menurut perasaan saya sebagai coach masih belum 100% gitu kan, bisa mengambil bisa secara baik 100%. Tapi kalau dilihat dari indikator keberhasilan, kalau indikatornya tadi bisa menghadirkan solusi gitu kan dari coaching juga saya dapat menggali masalah ya dengan cukup baik, masalahnya saya dapatkan dengan baik, dan solusinya juga tadi yang datang dari coaching sendiri gitu kan bisa dihadirkan oleh coaching, dan coaching siap untuk melaksanakannya juga. Saya rasa kalau dilihat dari indikator itu bisa saya simpulkan coaching tadi berhasil, walaupun kalau dilihat masih banyak sekali gitu, dari segi kekurangannya masih banyak yang harus diperbaikinya juga. Kalau menurut saya gitu masih banyak yang harus diperbaikinya juga gitu. Iya, tapi nah kalau misalkan dibandingkan dengan coaching kita yang kemarin, tentunya yang ini lebih baik ya Pak ya. Itu kalau dibanding dengan yang kemarin Pak, apalagi kemarin itu kan dilaksanakan yang secara virtual gitu kan, tentu untuk menghadirkan saya secara penuh lebih sulit lagi gitu kan, dibanding bersebelahan seperti ini. Saya lebih dapat lebih dapat
menghadirkan diri saya secara penuh, lebih konsentrasi lagi gitu kan. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin ya menurut hemat saya ya alhamdulillah lebih baik dari yang kali ini. Ya, kalau misalkan di kisaran angka 1 sampai 10, yang kemarin dapat berapa, yang sekarang dapat berapa? Yang kemarin kalau kalau saya beri nilai secara subjektif gitu ya dari 1 sampai 10. Kalau yang kemarin saya masih 3, kalau sekarang alhamdulillah masih bisa di angka 5 gitu lah, walaupun masih banyak sekali yang harus saya perbaiki gitu. Iya, semangat Pak ya. Tentu. Tapi saya tadi lihat sudah bagus Pak ya, kehadiran Bapaknya, risetnya sudah lebih meningkat dari yang kemarin gitu ya. Kemudian juga Bapak dapat menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali permasalahan dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga Bapak itu bisa menangkap pertanyaan dari coaching sehingga coachingnya itu di sini Bu Tita ya lebih merasa nyaman, dan permasalahannya itu dapat disampaikan dengan baik ya, alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya gitu Pak, untuk kedepannya untuk kegiatan coaching ini bagaimana untuk kedepannya, apa yang ingin Bapak harapkan atau ingin Bapak lakukan ke depannya? Yang jelas Pak, yang saya harapkan juga dari misalnya kalau dari coaching hari ini ya yang saya harapkan dari Ibu Tita dapat mengantisipasi masalahnya gitu, terus melaksanakan solusinya gitu kan dari Ibu Tita. Terus tadi katanya minggu depan ya setelah PS ya saya akan ngobrol lagi. Terus kalau harapannya dari kegiatan coaching itu ya sangat banyak sekali Pak. Yang pertama mungkin saja ingin terus menggali potensi saya gitu kan, menggali kompetensi saya dalam bidang coaching, meningkatkan kemampuan saya kan dalam bidang coaching, dan tentu saja saya berharap saya bisa melaksanakan coaching itu terus itu kan, setiap ada rekan ada masalah bisa melakukan kegiatan obrolan gitu kan melalui yang seperti kegiatan coaching ini. Bisa juga mungkin suatu saat teknik coaching ini tidak hanya saya lakukan kepada rekan-rekan di dunia pendidikan, bisa juga kan di rumah atau di lingkungan masyarakat, kepada siapa saja saya bisa melakukan coaching. Atau mungkin saja kalau saya sudah sangat mahir nanti di coaching, bisa juga teknik coaching ini dilakukan kan ke anak-anak juga, bisa kalau walaupun anak-anaknya kan harus yang tingkatannya yang lebih besar gitu kan. Kalau ke kelas 1, kelas 2, kelas 3 teknik coaching mungkin sulit, tapi kalau ke kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas atas saya yakin bisa dilakukan gitu kan. Kalau nanti insya Allah kalau saya terus berlatih, saya sudah memahami betul, sudah paham betul, sudah mahir melakukan coaching, harapan saya bisa melakukan teknik coaching itu semua gitu, dan saya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Amin. Supaya prinsip hidup kita ya Pak semakin bermanfaat, maka semakin baik juga. Baik itu ya. Kemudian nih Pak, untuk kira-kira di sekolah kan mungkin sudah diterapkan juga ya kepada kepada rekan sejawat. Adakah hambatan yang Bapak alami saat melakukan coaching di sekolah? Ya jelas, kalau hambatan secara teknis enggak ya. Kalau misalnya ada dari kepala sekolah misalnya jauh enggak. Kalau hambatan ya hanya dari dalam diri saja, mungkin kalau kita kan kurang mahir atau kurang memahami kompetensi coaching, kurang mahir dalam melakukan menerapkan teknik tirta itu, rasa dan sebagainya. Artinya kalau kita belum mahir dalam melakukan coaching kan teknik proses coaching itu tidak akan terlaksana dengan baik gitu. Obrolannya mungkin bukan coaching kalau gitu, mungkin hambatannya mungkin hanya itu. Dan sekarang kan kita sedang mengurangi hambatan itu gitu kan, sedang terus belajar dalam proses coaching ini.
dalam teknik coaching ini gitu Pak. Iya. Mungkin hanya itu untuk hari ini gitu. Iya. Semoga untuk kedepannya tidak ada hambatan yang lain lagi dalam proses coaching gitu Pak. Iya, terima kasih Pak Eri, Sama-sama. selaku host, dan sampaikan salam saya juga kepada Ibu Tita ya sebagai coaching yang sudah melakukan praktek hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching ya. Sekali lagi terima kasih, semangat terus Pak Eri, sehat terus. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.